Sebelumnya gue minta maaf jika di medsos gue, terutama di Facebook itu dibanjiri oleh video-video yang memang hasil dari buah pikiran dengan pola pikir gue sendiri. Ya, jika kalian tidak setuju, boleh skip atau boleh mengomentari atau ya sudah, cukup like saja bahwa lu udah pernah ngebaca atau melihat dan gue senang gitu intinya. Atau mungkin juga sebenarnya lu setuju dengan apa yang gua omongin, apa yang gua sampaikan, tapi mungkin lu nggak berani untuk mengomentari karena banyak sekali konten-konten yang sifatnya satir gitu. Tidak membicarakan seseorang, tapi gua membicarakan tentang isu ataupun permasalahan di sekeliling yang kita temui setiap hari sebenarnya. Sangat simple. Dan begitupun artinya gue bikin konten, bikin video, bikin artikel, bikin narasi yang memang sifatnya itu sangat impulsif dan otentik dari apa yang ada di kepala gue, tidak direncanakan gitu. Jadi termasuk ya akan gue ceritakan sekarang, tapi ini didasari oleh sebenarnya sebuah recent issue di mana si RK ini digosipkan mempunyai anak dari seorang ani-ani gitu ya. Anyway, apapun itulah ya, itu gua nggak terlalu percaya. It's all about money, it's all about politics. Di politik itu selalu gray area gitu kan. Tapi yang pasti gua memang dari dulu pun meskipun dia bukan gubernur gua nggak suka. Intinya begitu ya. Boleh sampaikan, suka dan tidak suka itu sesuatu yang sebenarnya 11-12 sama aja gitu kan. Nah, barusan gue berpikir tentang cerita-cerita rakyat yang difilmkan terutama dari barat ini. Banyak sekali sebenarnya tidak hanya sebuah narasi yang jelas divisualkan di film-film Hollywood contohnya. Ini dari kartun atau apapun lah itu. Tapi gue melihat sebenarnya ini adalah cerminan terhadap apa yang terjadi di kondisi sosial ataupun di fakta kehidupan kita pada saat ini sebenarnya, meskipun ceritanya itu seperti dari ya puluhan tahun lalu ataupun sudah ada sejak kita mungkin tidak tahu. Oke, kita mulai dengan Cinderella. Nah, Cinderella itu menurut gue sebenarnya dia bukan contoh yang baik ya, bukan seorang perempuan baik. Dia membohongi ibu tirinya gitu kan, meskipun ibu tirinya mungkin jahat kepada dia ya, seperti dongeng kita dibawa untuk ke arah sana. Nah, si Cinderella kan kabur dari rumah, pergi ke pesta sampai tengah malam. Pangerannya juga aneh gitu, udah dansa semalaman, tapi yang diingat bukan mukanya tapi kakinya gitu. Dia punya fetish di tumit menurut gua gitu kan. Nah, yang kedua Snow White juga mirip, dia tinggal bareng 7 cowok di tengah hutan gitu, cowok asing itu kan nggak jelas kan, masa seorang perempuan perawan tinggal dengan 7 orang lelaki di tengah hutan. Nah, tapi Aladdin ini contoh cowok miskin yang nekat dapetin cewek kaya ya jelas. Nah ini tapi kenapa gitu, artinya si Aladdin ini dapetin cewek kaya tapi lewat jin gitu. Kalau di Indonesia mungkin pelet ya, atau mungkin pesugihan atau apapun lah itu yang melibatkan jin atau setan gitu untuk mengajak manusia suka pada seseorang. Nah, Beauty and the Beast ngajarin kalau cewek cantik bisa nerima cowok jelek asal kaya. Jadi lu gak usah ganteng, yang penting kaya, pasti dapet cewek cantik. Nah, dari semua cerita itu gue belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Belajar mengkritisi untuk mengasah otak segala hal dari view-nya helikopter. Ya, memang kesannya cuma buat lucu-lucuan, tapi itu cara gue memperluas cara berpikir. Sehingga pola pikir gue berbeda dengan yang lain. Ya ini gue gitu kan, dan gue tidak untuk mengkonsumsikannya dengan pihak orang lain, tapi gue hanya menyimpannya untuk diri sendiri atau hanya sifatnya ya sharing gitu loh. Lu suka atau nggak suka ya terserah. Artinya begitu. Gua nggak minta sebuah validasi, nggak minta sebuah konfirmasi yang lu setuju dengan gua. Kita boleh berteman, tapi bukan berarti kita dalam hal yang sama dalam hal berpikir apapun. Karena buat gua sangat membosankan jika punya teman tuh
sama-sama dari satu algoritma yang sama. Salah gitu ya. Harusnya kita ini mempunyai teman-teman baik yang real maupun yang di dunia maya itu dari background ataupun dari kategori berbeda gitu. Tidak disamakan oleh algoritma Facebook atau algoritma Instagram atau thread atau apapun itu. Dimana kalau umpamanya contohnya gue suka anjing, akhirnya di situ akan banyak timeline orang-orang yang kontennya tentang anjing, gitu, ya. Malah tidak pernah ada konten yang sifatnya menganiaya anjing atau ya orang yang suka kucing gitu di timeline gue nggak ada. Padahal gue pengen, akhirnya biar ada balance gitu. Jadi sebenarnya si algoritma ini memang memaksakan kita untuk mengarah di dalam satu ekosistem yang sama, dan ini sangat membosankan sehingga buat mereka ini target yang cukup empuk. Jika suatu saat si kategori ini akan dibunuh, ya bunuh aja satu apa namanya ya, satu kumpulan gitu kan intinya, dengan cara yang dia tidak sukai gitu. Oke, ciao.